Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data. Yang mana ukuran pemusatan data dapat dibagi menjadi 3, yaitu min, modus, dan median. Perkenalkan, nama saya Novrieni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi min aritmatika atau rata-rata hitung. Yang mana min atau rata-rata hitung merupakan rasio dari total nilai pengamatan dengan banyaknya pengamatan. Nah, jadi kita dapat menghitung rata-rata data yang kita peroleh dengan menggunakan rumus min. Yang mana rumus min yaitu X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn dibagi N sama dengan 1 dibagi N atau N dibagi jumlah data yang kita peroleh. Di sini saya sudah membuat contoh soal, yaitu contohnya sebagai berikut. Terdapat data nilai ulangan tengah semester matematika siswa SD Molo sebagai berikut: 65, 70, 85, 95, 85. Maka rata-rata dari data nilai tersebut adalah, kita dapat menghitung data tersebut menggunakan rumus yang sudah ada di atas. Yaitu kita masukkan X sama dengan 65 ditambah 70 ditambah 85 ditambah 95 ditambah 85. Nah, kita lihat data tersebut jumlahnya yaitu ada 5. Jadi N-nya yaitu 5. Jadi kita jumlahkan 65 ditambah 70 ditambah 85 ditambah 95 ditambah 85 dibagi 5. Nah, setelah kita tambahkan, hasilnya yaitu 400 dibagi 5. Jadi rata-ratanya yaitu 80. Yang pertama yaitu min aritmatika terbobot. Yang mana min aritmatika terbobot adalah rata-rata yang dihitung dengan mempertimbangkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Nah, untuk dapat mengetahui min aritmatika terbobot, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. X sama dengan F1, X1 ditambah F2, X2 ditambah F3, X3 ditambah Fn, Xn dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah Fn sama dengan jumlah dari 1 Fi Xi dibagi 1 Fi, yang mana Xi sama adalah data dari Fi Xi, sedangkan Fi adalah frekuensi dari data. Nah, di sini saya sudah membuat contoh soal. Saya sudah membuat tabel yang isinya ada X1, Fi, Fi, Xi. Nah, di sini saya sudah membuat tabel dengan berjumlah 8. Nah, tabel di atas menunjukkan data nilai ulangan akhir matematika dalam satu kelas dengan jumlah 30 orang siswa. Maka rata-rata nilai ujian akhir yang dimiliki dalam satu kelas tersebut adalah, dapat kita hitung menggunakan rumus min aritmatika terbobot. X sama dengan, kita masukkan angka yang pertama yaitu Fi Xi, yaitu kita lihat ada 510 ditambah 180 ditambah 90 ditambah 504 ditambah 110 ditambah 320 ditambah 186 ditambah 380 dibagi Fi. Kita lihat angka di tabel Fi itu ada 6 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4. Kita jumlahkan Fi Xi. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari Fi Xi yaitu 2260 dibagi jumlah dari Fi yaitu 30.
2.260 dibagi 30, hasilnya yaitu 75,3. Jadi itulah hasil dari rata-rata menggunakan rumus min aritmatika terbobot. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan distribusi nilai statistika dasar 50 mahasiswa. Untuk mendapatkan rentang nilainya itu 40 ke 48 adalah 40 ditambah 8. Maka hasilnya 40 ke 48. Untuk ke-8-nya ini adalah jumlah mahasiswanya itu 50. Maka untuk mendapatkan nilai AI-nya itu adalah 8 ditambah 2 sama dengan 4. Mengapa ditambah 2? Karena 2 itu adalah rumusnya. Dan turunkan 40 ditambah 4, maka hasilnya 44. Untuk mendapatkan VI sama AI-nya itu adalah 8 kali 44 sama dengan 352. Dan seterusnya untuk mengerjakannya itu seperti itu. 3. Mean aritmatika dengan cara sandi. X sama dengan A, O tambah D, buka kurung, sigma VI CI per sigma VI tutup kurung. Keterangannya, X sama dengan rata-rata atau mean. AO, tanda kelas dengan C sama dengan O dibagi CI sama dengan sandi, buka kurung, O tambah 1 tambah 2 tutup kurung. D, lebar interval kelas VI, frekuensi kelas VI. Untuk membantu menghitungkan menggunakan tabel sebagai berikut. Rentang nilai. Untuk mendapatkan hasil rentang nilainya itu adalah 70 ke 74 adalah 70 ditambah 4. Ditambahkan sama nilai FI-nya atau jumlah siswanya. Untuk mendapatkan hasil AI-nya itu adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Mengapa dibagikan 2? Karena itu adalah rumusnya. Setelah itu, turunkan 70 ditambah 2. Hasilnya 72. Kita tulis di tabelnya. Dan untuk mendapatkan nilai CI-nya itu adalah min 2. Mengapa ditulis min 2? Karena itu udah rumusnya. Untuk mendapatkan VI ke CI adalah 4 dikali min 2. Maka hasilnya min 8. Untuk mengerjakan sampai bawahnya itu seperti itu ya teman-teman. Dan kembali lagi kita akan mengerjakan di bawahnya. X sama dengan AO tambah D kali buka kurung sigma FI CI per sigma PI tutup kurung sama dengan 106,25 tambah 8 buka kurung 18 per 45 tutup kurung. Mengapa di sini ditulis 100,625 tambah 8? Karena ini adalah rumusnya. Sehingga kita turunkan lagi sama dengan 106,25 tambah 3,2. Maka hasilnya adalah 109,45. Yang keempat yaitu min geometrik. Min geometrik adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Untuk dapat mengetahui jumlah min geometrik dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu G sama dengan X1, X2, Xn akar pangkat N. Di sini saya sudah membuat soal, yaitu XI atau min geometrik sama dengan 3,9,9,27. N-nya itu yaitu jumlah angka yang ada pada data. Di situ jumlah angkanya ada 4. Maka N-nya yaitu 4. Maka kita masukin yaitu rata-rata geometrik atau RG sama dengan
3 dikali 9 dikali 9 dikali 27 akar pangkat 4 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 akar 4. Mengapa dapat ditulis 3 pangkat 2? Karena 3 pangkat 2 hasilnya 9. Nah, di sini juga ada 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 yaitu 27. Maka RG-nya dapat kita tulis 3 pangkat 8 akar pangkat 4. Mengapa hasilnya 8? Karena jumlah dari pangkat yang ada yaitu 2 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya 8. Nah, maka di situ ditulis 8 sama dengan 3 pangkat 2. Mengapa 3 pangkat 2? Karena 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka ditulis 3 pangkat 2. Nah, kita cari 3 pangkat 2 yaitu hasilnya 9. Jadi, begitulah cara menghitung min geometrik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mean geografik dari 5, 2, 3, 6, 8. Kita ketahui nilai n-nya 5, maka h-nya n per n sigma 1 per xi i ke 8 sama dengan kita tulis angka 5-nya tadi, terus sama dengan 1 per 5 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah 1 per 6 tambah 1 per 8. Maka kita kalikan dulu. 5 kali 2 kali 3 kali 6 kali 8 sama dengan 1440. Untuk mendapatkan nilai di atas 1440 dibagi 5 kali 1 sama dengan 288. Dan kita tambahkan, terus kita cari lagi 1440 dibagi 2 kali 1, maka hasilnya 220 dan seterusnya. Baik, sekarang kita jumlahkan 288 tambah 720 tambah 480 tambah 240 tambah 180. Maka hasilnya 1908 dibagi 1440 sama dengan 1325. Untuk h-nya sama dengan 5 dibagi 1325, maka hasilnya 265. Modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi dari pengamatan yang diperoleh. Apabila ada satu modus atau satu data yang memiliki frekuensi paling banyak keluar dari data pengamatan, maka disebut unimodus. Sedangkan bila ada dua data yang memiliki frekuensi paling banyak disebut dengan bimodus. Contoh soal yang pertama. Bila memiliki data sebagai berikut. Modus yang sering muncul adalah 5 dan 8. Jadi data ini memiliki dua modus yang disebut bimodus. Contoh soal yang kedua. Modus dari data berdistribusi frekuensi memiliki rumus yaitu sebagai berikut. Modus sama dengan batas bawah kelas modus ditambah lebar interval kelas, frekuensi kelas modul dikurangi frekuensi kelas sebelumnya dibagi frekuensi kelas modul dikurangi frekuensi kelas sebelumnya ditambah frekuensi kelas modul dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Rentang nilai 70 ditambah F1 5 menjadi 75. 40 ditambah 7 menjadi 47. 50 ditambah 12 menjadi 62. 60
60 ditambah 26. 65 ditambah 9 sama menjadi 74. 71 ditambah dengan 8 menjadi 79. Jumlah mahasiswa 45. Lihat kelas modus 50 sampai 62. Batas bawah kelas modus sama dengan 65,5. Lebar interval kelas sama dengan 8. Frekuensi kelas modul dikurangi frekuensi kelas sebelumnya sama dengan 12 dikurang 7 sama dengan 5. Modus sama dengan 65,5 ditambah 8 dalam kurung 2 dibagi 2 ditambah 5. Angka 8 dipecahkan 8 dikali 2 ditambah 7 sama dengan 2,28. 65,5 ditambah 2,28 sama dengan 67,78. Jadi modus dari data di samping adalah 67,78. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Rika. Saya akan menjelaskan tentang median. Median adalah ukuran pemusatan di mana suatu data terbagi menjadi dua sama banyak. Median menentukan letak data setelah data itu disusun, menurut urutan nilainya. Median dari sekumpulan data adalah data tengah setelah seluruh data disusun. Nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median dinotasikan dengan ME atau median. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa contoh soal. Contoh 1. Median data tunggal dengan banyak data ganjil. Misal dari data sebagai berikut: 23, 22, 23, 21, 24, 26, 25, 27, 25. Maka mediannya adalah susun data terlebih dahulu menjadi 21, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 27. Maka mediannya yaitu 24 karena 24 terletak di tengah-tengah. Contoh 2. Median dari data tunggal dengan banyak datanya genap. Misal dari data 42, 44, 46, 41, 44, 43, 45, 47. Maka mediannya adalah, kita susun data tersebut terlebih dahulu dari yang kecil sampai yang besar, yaitu 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47. Maka nilai tengahnya yaitu 44. Untuk mendapatkan mediannya yaitu ME sama dengan 44 ditambah 44 per 2 sama dengan 44 ditambah 44 sama dengan 88. Kemudian kita bagi 2 sama dengan 44. Maka ME atau mediannya yaitu 44. Perhatikan tabel distribusi nilai statistika dasar 35 mahasiswa ISB. N per 2 sama dengan 20. Kira-kira berada di rentang nilai 62 sampai 72. Mengapa rentang nilainya 62 sampai 72? Karena 62 sampai 72 berada di tengah-tengah rentang nilai. Batas bawah kelas median sama dengan 65,5. Lebar interval kelas sama dengan 8. Jumlah frekuensi sebelum interval kelas median
sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. F median sama dengan 10. Maka ME atau median sama dengan L1 ditambah D buka kurung N per 2 dikurang sigma F per F median sama dengan 65,5 ditambah 8 20 dikurang 7 per 10 sama dengan 65,5 ditambah 10,4. Hasil dari 10,4 didapatkan dari 20 dikurang 7 hasilnya 13 dikali 8 hasilnya 104, kemudian dibagi 10 maka hasilnya 10,4. 65,5 ditambah 10,4 sama dengan 75,9. Maka hasilnya 75,9. Sekian materi dan penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih.